Kemudian kita akan lanjut menginstal GPT. Pertama-tama kalian upload filenya ke panel agar seperti ini. Kemudian kita ke menu database untuk membuat databasenya, karena video sebelumnya saya sudah pernah membuat database, jadi kita lanjut ke langkah selanjutnya. Saya akan memberikan penjelasan cara sifat sebelum kita mulai melakukan tutorial install VTP. Jadi VTP adalah sebuah aplikasi ujian yang dikembangkan oleh MV. Jika kalian ingin mengubah search kodenya atau membaca tentang GPT lebih lanjut, kalian dapat pergi ke website ahmadp.com. Di sini sudah terdapat beberapa penjelasan. Jadi seperti apa saja soal yang didukung dan masih banyak lagi. Dia dikembangkan menggunakan framework Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menu pengaturan pada GPT. Di sini yang pertama ada pengaturan GPT yang mana digunakan untuk mengatur identitas dari pengguna CSPD. Langsung saja kita akan coba untuk mengubah pengaturannya. Di sini dapat kalian sesuaikan dengan sekolah atau organisasi yang akan digunakan. Nah, ini saya isikan namanya. Lalu untuk keterangannya bisa kalian isikan sesuai keinginan kalian. Lalu untuk informasi ke peserta tesnya bisa kalian isikan juga login operatornya. Kita pilih ya. Nah, di sini kita akan mencoba login. Nah, di sini kita sudah masuk ke dashboardnya. Di sini juga terdapat menu pengaturan user, di mana kalian bisa menambahkan multi user untuk dapat mengelola tampilan operator. Ini dimana pengaturan data ini di administrator akan mengubah level hak akses sesuai dengan kebutuhannya yang terakhir. Nah, yang terakhir di sini terdapat pengaturan menu. Di pengaturan menu ini nantinya dapat digunakan oleh administrator untuk menambahkan fungsi GPT. Hal ini tentunya akan memudahkan untuk pengembangan GPT. Ya, saya akan menjelaskan tentang fitur apa saja yang ada pada data test. Di data test ini sudah ada beberapa menu seperti tambah tes, daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, dan token. Yang pertama di sini ada menu tambah tes. Di dalam sini terdapat opsi-opsi yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan tes yang dilaksanakan. Nah, di sini kita bisa isikan nama untuk tesnya, lalu kita isikan deskripsinya juga. Lalu selanjutnya ada data tes. Data tes di sini digunakan untuk menampilkan tes yang kita buat. Selain itu, kita juga dapat mengubah atau menghapusnya. Selanjutnya ada evaluasi tes. Di bagian evaluasi tes ini nantinya digunakan untuk mengevaluasi jawaban dengan tipe soal esai.
Selanjutnya ada hasil tes. Yang mana akan menampilkan secara real time dengan jawaban yang sudah ada peserta pada halaman ini. Tes dapat dihapus, dihentikan secara paksa, dan juga ditambahkan waktunya sesuai dengan kondisi tes kita. Juga dapat memfilter hasil sesuai dengan kondisi tes. Kita juga dapat mengubah dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Yang terakhir ada token. Di sini kita dapat membuat token yang akan digunakan sebagai kunci oleh peserta untuk memulai tes. Kalian dapat membuat token secara manual. Jadi kita dapat custom tokennya sesuai keinginan. Ketika kalian membuat token, nanti kalian dapat mengatur apakah token tersebut akan dibuat untuk tes atau hanya tes tertentu. Selain itu, di sini juga terdapat generate token, di mana kita menekannya nanti akan otomatis dibuat token GPT. Untuk token yang sudah dibuat nanti akan muncul di daftar token hari ini. Nah, selanjutnya masuk ke fitur GPT. Nah, di sini ada peserta yang ada data modul. Di data modul ini berisikan topik soal impor, soal spreadsheet, impor soal Word, daftar soal, dan file manager. Pada menu modul ini digunakan untuk mengelola soal-soal yang akan digunakan pada ujian nantinya. Nah, selanjutnya yang kedua ada data peserta. Di menu data peserta ini berisikan daftar grup, daftar peserta, impor data peserta, dan cetak kartu. Di menu data peserta ini digunakan untuk mengelola semua hal berkaitan dengan para peserta ujian. Yang ketiga ada data tes. Data tes. Di menu data tes ini digunakan untuk mengelola semua tes ataupun ujian yang dilaksanakan. Di data tes ini berisi tambahan tes, daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, serta token. Yang keempat ada laporan. Menu laporan bisa digunakan jika kalian membutuhkan suatu laporan hasil pengerjaan, ujian tentang mata pelajaran tertentu, atau suatu kelas. Yang kelima ada menu tool, di mana tool ini berisikan database dan ekspor. Lalu yang terakhir ada menu pengaturan. Di menu ini berisi tentang semua pengaturan tentang pengelola GPT.